Tujuan observasi saya di Sekolah Catur Hari Kurniawan itu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep bisnis dan manajemen dalam lembaga jasa pendidikan non-formal seperti Sekolah Catur Hari Kurniawan. Yang kedua, untuk memahami bagaimana fungsi-fungsi manajemen dijalankan pada skala usaha kecil. Yang ketiga, untuk menganalisis keterkaitan antara teori bisnis yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Lalu alasan saya memilih objek tersebut karena Sekolah Catur merupakan usaha jasa pendidikan yang unik dan menarik karena fokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis melalui permainan catur. Lalu SKAT termasuk dalam kategori UMKM bidang jasa sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks mata kuliah pengantar bisnis. Sekolah Catur Hari Kurniawan atau biasa disebut juga dengan SEKAK didirikan oleh Bapak Hari Kurniawan dengan tujuan memberikan pelatihan catur kepada anak-anak dan remaja. Sekolah ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis, konsentrasi dan sportivitas melalui permainan catur. Untuk misinya adalah menjadi lembaga pelatihan catur yang berprestasi dan berkarakter. Misinya antara lain meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga catur, membangun karakter sportif dan disiplin, dan mendorong berprestasi siswa di tingkat lokal hingga nasional. Bagaimana cara Sekolah Catur Hari Kurniawan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan atau promosi bisnisnya? Kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk promosi kelas dan turnamen. Selain itu, kami juga membagikan video pembelajaran singkat agar menarik calon siswa. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap persaingan lembaga pelatihan catur lain di era sekarang? Kami melihat persaingan sebagai hal positif. Dengan adanya banyak sekolah catur, masyarakat jadi lebih mengenal olahraga ini. Kami berusaha tetap unggul dengan pelayanan personal dan pendekatan karakter siswa. Lalu, mengapa Ibu memilih bentuk usaha perseorangan untuk Sekolah Catur Hari Kurniawan? Karena lebih mudah dikelola dan fleksibel. Saya bisa langsung mengambil keputusan tanpa perlu izin atau rapat dengan seseorang. Lalu bagaimana Sekolah Catur Hari Kurniawan melakukan pengawasan terhadap hasil latihan dan perkembangan siswa? Kami mencatat hasil latihan dan pertandingan tiap siswa. Dari situ kami mengevaluasi siapa yang perlu tambahan bimbingan atau strategi baru. Lalu bagaimana proses perencanaan program pelatihan di Sekolah Catur Hari Kurniawan dilakukan? Kami menyusun program latihan berdasarkan tingkat kemampuan siswa pemula, menengah, dan lanjutan. Setiap program punya target evaluasi per tahun atau per bulan. Siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasi di Sekolah Catur Hari Kurniawan? Ada saya sebagai pelatih kedua, asisten pelatih pertama, dan pelatih utama sekaligus pendiri. Nilai-nilai apa yang paling ditekankan dalam kegiatan pelatihan di Sekolah Catur Hari Kurniawan? Sportivitas, disiplin, dan berpikir secara strategis. Kami ajarkan anak-anak untuk belajar menang dan kalah dengan bijak. Terus bagaimana Sekolah Catur Hari Kurniawan menerapkan etika dalam hubungan dengan siswa dan orang tua? Kami menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua, memberikan laporan perkembangan anak secara berkala, dan selalu mengutamakan sopan santun dalam mengajar. Yang pertama, konsep bisnis dalam era globalisasi. Dalam teori konsep bisnis modern, setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Sekolah Catur Hari Kurniawan juga menerapkan hal ini melalui penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi dan pembelajaran daring. Mereka membuka kelas online agar bisa diikuti oleh peserta dari luar kota bahkan dari luar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Catur Hari Kurniawan sudah memanfaatkan peluang globalisasi dan teknologi untuk memperluas pasar jasa pendidikannya.
Yang kedua, bentuk kepemilikan bisnis. Berdasarkan teori bentuk kepemilikan bisnis, usaha jasa seperti Sekolah Catur Hari Kurniawan ini termasuk kategori usaha perorangan. Unit bisnis ini dimiliki dan dikelola oleh satu orang, yaitu Bapak Hari Kurniawan, yang juga menjadi pendiri dan pelatih utama. Keuntungan bentuk ini adalah keputusan dapat diambil dengan cepat dan fleksibel. Namun sesuai teori, tantangan utamanya adalah tanggung jawab dan resiko ditanggung penuh oleh pemilik. Kondisi tersebut juga terlihat nyata di Sekolah Catur Hari Kurniawan. Lalu yang ketiga, proses manajemen. Dalam teori manajemen terdapat 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut juga dapat ditemukan di Sekolah Catur Hari Kurniawan. Misalnya perencanaan dilakukan saat menyusun jadwal latihan dan program pembinaan murid. Lalu yang pengorganisasian terlihat dari pembagian peran antara pelatih utama dan asisten utama dan kedua. Yang ketiga, pengarahan dilakukan melalui pembimbingan langsung kepada murid, dan pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi hasil latihan serta performa murid di setiap kompetisi atau turnamen. Hal ini menunjukkan bahwa teori manajemen diterapkan secara konsisten meskipun dalam skala kecil. Lalu yang keempat, struktur organisasi. Menurut teori struktur organisasi, setiap lembaga perlu memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi di Sekolah Catur Hari Kurniawan ini cukup sederhana, terdiri dari pendiri atau pimpinan, terus pelatih, dan asisten pelatih pertama dan asisten pelatih kedua. Koordinasi antar bagian dilakukan secara langsung tanpa jenjang birokrasi yang panjang. Struktur seperti ini sesuai dengan teori organisasi jasa kecil atau UMKM yang menekankan efisiensi dan komunikasi yang cepat. Lalu yang kelima, tata kelola dan budaya organisasi. Teori budaya organisasi menjelaskan pentingnya nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sekolah Catur Hari Kurniawan ini memiliki budaya organisasi yang menekankan sportivitas, kejujuran, dan pembentukan karakter siswa. Selain mengajarkan teknik bermain catur, juga menanamkan nilai disiplin, fokus, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam dunia pendidikan dan pelatih. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekolah Catur Hari Kurniawan telah menerapkan berbagai teori dan konsep bisnis dalam praktik nyata. Meskipun merupakan usaha jasa dalam skala kecil, SCAK menunjukkan penerapan manajemen, strategi, dan etika bisnis yang baik sesuai dengan teori yang telah dipelajari dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Sekolah Catur Hari Kurniawan atau biasa disebut juga dengan SCAK merupakan UMKM di bidang jasa pendidikan non formal yang bergerak dalam pelatihan catur, didirikan oleh Bapak Hari Kurniawan. Lembaga ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis dan karakter siswa melalui permainan catur. Dalam praktiknya, Sekolah Catur Hari Kurniawan telah menerapkan berbagai teori bisnis dan manajemen yang dipelajari di kelas, mulai dari perencanaan program latihan, pembagian struktur organisasi, hingga penggunaan teknologi untuk memperluas pasar. Dari sisi teori bisnis, konsep globalisasi terlihat dalam cara Sekolah Catur Hari Kurniawan memanfaatkan media digital dan membuka kelas online. Fungsi-fungsi manajemen diterapkan secara sederhana namun efektif dalam kegiatan sehari-hari. Struktur organisasi yang ramping dan budaya kerja yang sportif menunjukkan penerapan teori organisasi jasa yang menekankan fleksibilitas dan nilai-nilai etis. Dengan demikian, teori bisnis yang dipelajari di kampus memiliki relevansi nyata terhadap praktik di lapangan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan Sekolah Catur Hari Kurniawan. Yang pertama, meningkatkan promosi digital agar jangkauan peserta itu semakin luas, misalnya melalui platform seperti YouTube dan TikTok edukasi. Terus yang kedua, menambah program pelatihan lanjutan bagi siswa berprestasi yang ingin mengikuti turnamen hingga nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, Sekolah Catur Hari Kurniawan adalah contoh nyata bahwa bisnis kecil di bidang jasa pendidikan juga dapat menjalankan fungsi manajemen etika bisnis dan tanggung jawab sosial dengan baik. Hasil observasi ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara teori bisnis dan praktik lapangan yang sesungguhnya.